Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021 di 392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak David. Kabar baik, ya, Pak David. Terima kasih, Pak Hendry, sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi lagi-lagi, Pak Hendry, ya, kabar kurang baik dari indeks harga saham gabungan level 67 kembali ditinggalkan. Karena di menit-menit jelang penutupan sesi kedua hari ini ditarik ke bawah, koreksi cukup dalam di 1,15%. Saya akan coba flashback Pak Hendry di pergerakan indeks harga saham gabungan di bulan sebelumnya, ketika kondisi yang sama, investor juga menunggu rilis data inflasi Amerika Serikat. Tampaknya pergerakannya relatif sama meskipun levelnya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi indeks harga saham gabungan di bulan sebelumnya. Konsensus yang beredar tetap tinggi di 8,8% untuk data inflasi Amerika Serikat. Bagaimana analisis Anda? Ya benar Pak ya. Jadi kebanyakan investor ini sekarang nih sentimennya lebih cenderung hati-hati gitu ya, ya terutama akan dirilis nanti data di Amerika ya. Nah kalau kita lihat sih hari ini koreksinya cukup signifikan ya, itu down tadi 77 poin ya, ditutup tadi di level 6640, semakin jauh dari angka 7000 gitu ya. Dan dari semua indeks yang kita lihat yang hanya bertahan ya di teritori hijau hanya basic industry ya. Nah jadi di sini secara keseluruhan sih untuk IHSG sendiri ya trennya itu cenderung masih sideways ya. Kelihatan sekali ini sepanjang dari pekan lalu itu cenderungannya lebih sideways ya. Jadi lebih banyak daripada investor itu lebih wait and see Pak, melihat nanti data rilisnya seperti apa, nah baru kemudian di action lagi seperti itu Pak David. Pak Hendry, konsensus yang beredar di 8,8%, Pak Hendry, ketika kondisi ini terjadi, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan esok hari, di mana para investor mencerna The Fed akan kembali agresif menaikkan suku bunga acuan di pertemuan akhir bulan ini? Iya. Kelihatannya sih memang akan dinaikkan kembali ya suku bunga ya, karena untuk menekan inflasi ya. Nah dampaknya terhadap IHSG ya akan kemungkinan besar terjadi koreksi. Nah tapi berdampak positif terhadap mata uang negara tersebut gitu ya. Nah jadi kita lihat aja coba Pak David, ada sisi pro dan kontranya pasti ya. Tapi secara overall kita melihat di sini bahwa koreksi masih cukup relatif aman gitu ya, karena kita lihat support level daripada IHSG ini ada di 6519 ya, 6519 ya. Jadi masih cukup jauh lah ya, ada room ya dari penutupan hari ini yaitu 6640 Pak David. Baik, ada support di 6519 ketika memang skenarionya inflasi tetap tinggi dan The Fed akan lebih agresif menaikkan suku bunga acuan di akhir bulan ini. Secara keseluruhan dari bulan ke bulan, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, Pak Hendry. Kemudian posisi inflasi yang masih tinggi ini diproyeksikan akan berlangsung lama ke depannya. Artinya dalam beberapa waktu ke depan, The Fed masih akan agresif. Nah, seberapa besar tahanan dari indeks harga saham gabungan ini? Apakah ini akan balik ke level di penutupan Desember di 2021 atau bahkan koreksinya akan lebih dalam, Pak Hendry? Ya kalau kita compare gitu ya dengan Desember gitu ya. Di Desember itu kan dia punya support itu ada di level mirip-mirip nih ya, 6544 ya, 6544 ya. November, Desember di 6544 gitu ya. Nah level yang kritikal adalah pada saat nanti market sudah dirilis datanya, apakah IHSG mampu bertahan di level 6544 ini gitu ya. Nah kalau misalkan mampu bertahan di sini saya pun secara personal masih cukup optimis gitu ya bahwa IHSG ini akan rebound ya. Jadi sebenarnya kesempatan bagi para investor ya yang mau akumulasi atau nambah position yaitu saat-saat sekarang ini gitu ya. Jadi nanti kalau keburu rebound dan naik kembali, nah dibilang kemahalan lah
lagi ya. Jadi ya kembali lagi ya trading plan dari masing-masing investor dan trader. Ya kalau saya melihat justru ada peluang Pak. Ya justru di tengah-tengah market koreksi ini, ya, jadi ada peluang bagi kita untuk mencermati ya emiten-emiten yang secara fundamental masih baik. Ya kita bisa ambil posisi kembali di level-level support seperti itu Pak David. Baik Pak Henry, tadi Anda katakan dari sisi support 6519 begitu, kemudian juga ada 6544. Ketika para investor mempertimbangkan untuk mulai melakukan cicil beli, sementara di sisi lain masih ada kekhawatiran indeks harga saham gabungan masih akan cenderung tertekan ini. Level ideal atau mungkin dari sisi strategi, apakah dengan ketika menyentuh 6544 cicil beli sudah mulai direkomendasikan dalam hal ini? Ya, strateginya adalah kita lihat pada saat nanti mendekati dan menguji ya level support itu di 6544 ya, dan kemudian rebound kembali. Nah disitulah kesempatan bagi para investor untuk masuk posisi. Nah bila ditembus kembali di bawah level yang 6544 ini, level critical berikutnya ada 6519. Ya kalau misalkan ditembus kembali, wah kelihatannya ini akan terjadi lagi ya IHSG drop ya, itu di bawah 6.100 seperti kejadian di Oktober tahun 2021 Pak David. Itu sempat pernah ya di 6086 tuh di level di bawah 6.100. Iya. Baik, dengan posisi yang ada saat ini Pak Henry, kemudian kalau kita membahas dari sisi skenario buruknya begitu, apakah ini akan mempengaruhi dari target indeks harga saham gabungan tidak Pak, terutama dari mastermind trader hingga akhir tahun, karena ini sudah bergeser ibaratnya pencapaian selama 6 bulan terakhir balik lagi ke titik awal begitu, dengan sisa beberapa bulan di 2022. Akankah range harga yang sudah cukup lebar ke level tertinggi yang sudah capai sebelumnya akan mampu dicapai, mengingat tantangan di semester kedua juga masih cukup berat Pak Henry? Iya betul, jadi gini Pak David ya, itu kita melihat juga volatility ya, range daripada pergerakan IHSG itu juga menurun ya, dari yang sebelumnya itu per hari itu sekitar 120 sampai 130 poin ya. Nah satu pekan ini turun ya volatility-nya ya, jadi antara 98, 99 ya, maksimum 100 poin gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini bahwa nanti kalau misalkan dia mampu bertahan gitu ya di level-level support tadi gitu ya, nah kita masih tetap optimis ya, dia akan kembali menguji at least ya level resisten yang terdekat itu mendekati 7.000 itu Pak David. Baik, Pak Henry, untuk strategi tadi untuk mulai cicil beli kepada sektor-sektor dan saham-saham tertentu ini lebih kepada sektor dan saham apa saja yang direkomendasikan, mengingat memang saham perbankan hari ini koreksi cukup dalam, teknologi juga mengalami hal yang sama Pak Henry. Oke, dari sektor yang pertama itu basic ya, basic industry ya. Hari ini juga kita lihat di antara semua sektor merah ya, hanya sektor basic industry yang tetap ya di teritori hijau ya. Kemudian juga di sini saya juga melihat ada potensi ya di sektor perbankan tetap financial ya. Karena kan semua sektor itu pasti kalau kita bicara dengan transaksi pasti related to financial. Dan kita lihat juga sektor finansial ini secara trennya itu juga short term ya. Short term itu kita melihat masih up ya, walaupun hari ini kembali terkoreksi ya. Nah kemudian satu lagi juga kita melihat ini mungkin di sisi healthcare ya. Healthcare juga di sini tetap in general masih uptrend seperti itu Pak David. Dari sisi sahamnya Pak Henry mungkin kepada industri dasar terlebih dahulu. Ya kalau untuk industri dasar kita lihat di sini bisa ke saham-saham yang berbasis lebih ke itu ya material ya. Untuk spesifiknya di sini saya belum lihat ya, tapi untuk yang sisi-sisi material ya di sini kita bisa lihat bahwa ada potensi ya baik ya untuk menjadi salah satu penopang untuk IHSG itu bisa kembali lagi uptrend seperti itu Pak David. Astra International termasuk ke dalam sektor ini tidak Pak Henry? Oke, untuk Astra International dia kan masuknya lebih ke itu ya multisektor ya. Jadi Astra International pun kita lihat di sini coba untuk trennya ya, untuk trennya itu sendiri kita lihat ya belum menunjukkan uptrend ya, tapi di sini kita lihat kan terkoreksi lagi nih ya, 4,50% cukup dalam ya.
ditutup di berapa tadi? 5825 Pak. 5825. 5825 ya Pak ya. Ya. Nah 5825 ini sebenarnya udah break resistance sebelumnya 5925 gitu ya. Nah harus dilihat nih ya, apakah besok dia melanjutkan koreksi ya, ataukah rebound gitu ya. Nah hari ini sih ditutup koreksi ya gitu ya. Jadi mesti dilihat ya, itu dia punya level supportnya yaitu pas penutupan hari ini nih 5825 ya. Jadi kalau untuk Astra Indonesia saya sendiri itu belum Pak, lebih wait and see kalau dari kita ya. Baik. Menarik Pak Henry, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat dari perbankan ini yang hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam, apakah sudah menyentuh ke level supportnya kembali. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, masih di IDX Season Closing, dan di segmen ini pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan dari segmen sebelumnya, dan kami akan kembali, Anda masih bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021392 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan kami masih berbincang bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Hendry, dari perbankan Pak, hari ini yang menjadi salah satu pemberat bagi Indeks Harga Saham Gabungan BBRI melemah di 1,22%, 4.060 BMRI, bahkan lebih dalam di 2,02%. BBCA lebih dalam lagi di 2,44%, dan posisi yang cukup signifikan terjadi pada perbankan BBNI di 3,02%, 7.225. Analisis untuk perbankan Big Cap, kemudian momentum apa yang bisa dimanfaatkan di tengah pelemahan yang terjadi, Pak Hendry? Ya, Pak David, memang benar ya, hari ini emiten-emiten di sektor perbankan itu mengalami koreksi ya, semua rata-rata gitu ya. Nah, tapi di sini justru kita melihat bahwa ada potensi Pak bagi kita untuk masuk posisi kembali ya, khusus-khusus tadi beberapa yang Pak David sebutkan seperti BBNI, BMRI, BBCA, di situ justru kita melihat ada peluang Pak justru untuk kita masuk kembali Pak. Iya. Baik, kita akan coba bahas BBNI terlebih dahulu. Pak Hendry, melemah di 3,02%, ditutup di level 7.225. Support dan resistennya ketika ingin masuk kepada BBNI. Ya baik Pak David. Ya BBNI hari ini terkoreksi ya di 0,02%, ditutup di 7.225. Nah ini merupakan pas level support ya Pak di 7.225 ya. Jadi harus dilihat besok, apalagi apabila mampu bertahan ya Pak ya di angka di atas 7.225 ini merupakan harga yang ideal untuk kita masuk posisi. Nah perhatikan level resistannya untuk BBNI, roomnya masih cukup besar di 7.950 Pak untuk BBNI. Ketika tembus 7.225 Pak Hendry, apakah strategi dan skenario-nya juga berubah Pak? Ya kalau misalkan tembus sampai tembus di bawah 7.225, nah kita lihat kan BBN ini kan rata-rata volatility-nya ya itu di price range antara 220 sampai 250. Ini perhatikan untuk level resisten support selanjutnya itu ada di 6925 Pak untuk BBNI. Oke. Jadi tembus level support begitu ya kalau di bawah 7.225. Baik, selanjutnya kita beralih ke perbankan Big Cap lainnya, Pak Hendry. Kita akan coba lihat BBRI, Pak. Hari ini juga melemah di 1,22%, 4.060 posisi penutupan. Baik, Pak David. Ya, BBRI ya. Nah, BBRI juga kita lihat mengalami penurunan. Nah, trennya juga mirip-mirip gitu ya. Satu pekan ini memang kelihatannya lebih ranging ya. Jadi penutupan hari ini tadi di 4060 ya. Nah untuk level supportnya ya, supportnya itu ada di level 4020 Pak, 4020 ya, sangat dekat ya. Jadi tergantung besok gitu ya, apabila mampu bertahan di level di atas 4020 ini, kelihatannya BBRI juga berpeluang Pak sebenarnya untuk kita mulai akumulasi ya. Baik, target price terdekat untuk BBRI Pak Hendry? Target price terdekat untuk BBRI ada di 4.220 Pak. Oke. 4220. Baik. Iya. Cukup lebar ya Pak. 4.060. Ya, betul. Terlebih kalau ada tambahan diskon di 4.020 untuk BBRI. Baik. Kita ke BMRI, Pak Hendry. Oke, baik. Ya, BMRI hari ini kita lihat juga terkoreksi ya Pak ya, BMRI Pak ya. Kalau untuk BMRI itu perhatikan level support itu di 7275 ya. Pas nih penutupan tadi 7275.
dan kemudian kalau sudah masuk posisi itu level resistennya itu di 7725 Pak, range-nya juga cukup besar ini BMRI. Oke, baik. Iya. Ada potensi diskon lebih besar lagi ke support yang lebih rendah untuk BMRI? Ya, BMRI kalau misalkan dia tembus ya level support yang sekarang yaitu di 7275 ya, perhatikan untuk level support selanjutnya ya itu ada di 7.000 Pak untuk BMRI. Dari perbankan big cap BUMN kita beralih ke BBCA. Hari ini juga melemah cukup dalam di 2,44% di level 7.000. Kalau kita perhatikan juga level tertinggi secara year to date ini ada di 8.200-an Pak Henry. Ini sudah koreksi yang cukup dalam. Analisisnya untuk BBCA melemah di 2,44% di level 7.000 Pak, penutupan sesi kedua hari ini. Ya, penutupan BBCA di 7.000 juga merupakan level supportnya ya. Jadi lihat besok ya, ini kecenderungannya ini lebih ke ranging ya BBCA ya. Kalau misalnya dia mampu bertahan di level 7.000 ya, dengan rata-rata pergerakan BBCA itu sekitar Rp150 gitu ya. Ini berpotensi sih Pak, itu menguji resistennya kembali di 7325 untuk BBCA. Oke. 7325. Sampai dengan akhir tahun bisa tembus balik ke 8.000-an tidak Pak untuk perbankan big cap ini, tidak hanya BBCA tapi juga perbankan big cap yang lainnya akan menembus balik ke level tertinggi sebelumnya atau tidak sampai dengan akhir tahun? Ya, sampai dengan akhir tahun sih mesti kita lihat ya kalau untuk case BBCA, kalau dia mampu menembus resistennya di 8.000 ya, ini berpeluang sih Pak. Ini maksudnya dia kembali ya menguji level harganya itu sempat mencapai itu di 8.300 ya untuk BBCA ya. Baik, analisis dan rekomendasi untuk beberapa perbankan big cap yang hari ini menjadi pemberat agenda harga saham gabungan di mana IHSG tertekan di menit-menit penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Pak Henry, kita akan coba lihat juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Tampaknya dari beberapa sahamnya sudah kita bahas, terutama dari perbankan big cap ada BBNI dan BMRI direkomendasikan buy 7375 dan 7950, BMRI di 7325 hingga 7725. Sementara untuk saham-saham produsen semen ada dua juga yang direkomendasikan, SMGR di 6225 hingga 69, sementara SMBR di 464 hingga 530. Ya, pasang pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, Pak Henry, ada 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, 2 dari perbankan big cap, baru saja kita bahas. Tapi dari produsen semen ada 2 juga yang Anda rekomendasikan. Pertimbangan merekomendasikan saham yang ada di sektor ini, Pak Henry? Ya, pertimbangannya yang pertama karena construction ya, itu juga kita lihat kan juga fokus daripada program pemerintah tetap di construction salah satunya. Yang kedua, kenapa pilihan 2 ini yaitu SMGR dan SMBR, karena dilihat dari trennya itu Pak ada signal yang kuat ya untuk dia rebounding ya setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan ya dari akhir Januari ya terus tuh ya turun sampai dengan pertengahan Juli ini. Seperti itu Pak David. 6.400 penutupan di sesi kedua hari ini, Pak Henry, ditutup stagnan. Tadi sempat ke 6.525, 6.400. Tadi kalau dari sisi support untuk SMGR, saya akan coba cek ini di 6.225. Artinya level supportnya masih cukup jauh dari level penutupan hari ini. Apakah tunggu koreksi lebih dalam lagi atau di 64 sekarang sudah direkomendasikan untuk melakukan cicil beli? Iya, kalau untuk SMGR sama SMBR ini standby beli ya. Hari Kamis, Jumat masih ada 2 hari gitu ya menuju akhir pekan ya, dilihat Pak. Apabila dia udah mulai rebound ya, dalam arti market besok dibuka di penutupan hari ini 6.400 ya, itu mulai bisa cicil beli. Tapi kalau misalkan kembali turun ya, lebih baik wait and see dan perhatikan untuk level supportnya ya, yaitu untuk SMGR di 6225 ya, sementara kalau untuk tadi SMBR itu di 464, itu pas penutupan hari ini untuk SMBR. Baik, SMBR 530 supportnya di 464, di mana untuk SMBR ini ditutup ya 464 flat di sesi kedua hari ini. Tapi kalau 464 jebol ke bawah, Pak Henry? Ya, kalau misalkan jebol ke bawah,
Ini kalau untuk SMBR ini kita lihat tadi ya sempat jebol juga ya. Perhatikan level support yang selanjutnya itu dekat Pak, 462 Pak kalau untuk SMBR. Ya, kebetulan 462 merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini untuk SMBR. Pasang pilihan yang direkomendasikan SMBR dan SMGR dan tadi juga BBNI dan BMRI juga sudah sempat kita singgung, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik Pak Henry, untuk pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Kita akan coba ulas satu persatu. Untuk yang pertama, saya akan coba bahas pertanyaan dari Bapak Susilo yang ada di Blitar. Kali ini dari saham-saham pertambangan batubara ini, Pak Henry. Emiten batubara ITMG, PTBA, dan Adaro hari ini naik anomali dengan indeks harga saham gabungan. Tolong dibantu analisisnya. Silakan Pak. Ya baik, ya. Ya baik, ya terima kasih partisipasinya. Ya ini di tengah-tengah market merah, memang ya ITMG tadi menguat ya 1,5% ditutup di 33.800 ya. Nah kalau untuk ITMG sendiri bagi yang sudah masuk posisi ini confirm ya, itu dari penutupan kemarin itu ada signal ya untuk masuk posisi kembali ya. Nah untuk sepanjang pekan ini sih masih tetap uptrend untuk ITMG. Jadi yang sudah masuk posisi masih layak di hold ya. Perhatikan saja level resistannya bisa dijadikan sebagai target terdekat itu di 17.000 Pak untuk ITMG. Baik, sementara untuk PTBA. Oke, untuk PTBA baik. Ya kalau untuk PTBA ini trennya kelihatannya juga mirip tadi ya seperti tadi ITMG ya, dan hari ini juga ditutup menguat ya 1,25% ditutup di 4030 ya. Nah jadi perhatikan aja untuk level resistannya ya itu ada di 4170 Pak kalau untuk PTBA ya, jadi masih layak di hold juga kalau untuk PTBA bagi yang sudah masuk posisi. Oke, dan terakhir untuk Adaro masih dari pertambangan batubara. Oke baik, Adaro tadi pergerakannya nggak terlalu lebar ya, itu menguat tipis ya tadi ya, menguat tipis itu 0,34% ditutup di 2930 ya. Nah Adaro pun juga ada potensi untuk melanjutkan tren up ya. Jadi perhatikan aja untuk level resisten terdekatnya itu ada di 3030 Pak kalau untuk Adaro. Baik, review dan rekomendasi untuk saham-saham pertambangan batubara pemirsa, dan memang anomali di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, dan tadi juga kita sampaikan dari sisi harga komoditas batubara hampir mendekati ke level tertinggi sebelumnya di 446. Pak Henry, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Henry, kita lanjutkan kembali Pak. Pertanyaan yang saya akan coba bacakan. Yang pertama ada Clay, ini dari Bandung. Mohon analisis saham KAF ini, posisi di 1630. Boleh di average up tidak Pak untuk KAF Pak Henry? Ya, KAF ya, Kimia Farma hari ini up ya 2,84%, itu ditutup di 1445 ya. Nah kalau masih ada posisi ya ini saya lihat malah layak ya untuk kita akumulasi ya, dari tadi range untuk supportnya tadi di 1400 ya sempat diuji ya, kemudian rebound ya naik 2,84% di 1445 ya. Jadi masih untuk KAF ini bisa ya untuk ditambah posisi ya, kemudian posisi yang sudah ada jangan panik selling, masih layak untuk di hold Pak gitu. Oke, 1630 masih direkomendasikan hold Pak Henry? Ya, 1630 masih rekomendasi hold ya. Ini kalau misalkan besok melanjutkan penguatan ya, ini berpotensi Pak ya untuk menguji level resistennya itu di 1690 kalau untuk Kimia Farma. Ya, melewati ya 1630 dari Clay yang ada di Bandung, Jawa Barat. Penutupan hari ini 1445, tidak direkomendasikan untuk averaging down, di hold saja di 1630, ada peluang ke 1690. Baik. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan, ini tampaknya dari, tidak menyebutkan nama dan lokasi ini, tapi lebih ke infrastruktur telekomunikasi, XL 2450, untuk besok arahnya kemana Pak Henry? Oke, baik. Tadi sahamnya apa Pak? XL Pak ya? Ya, 2.300 penutupan hari ini, ditutup flat Pak, nyangkut di 2450. Oke, kalau untuk XL ini kecenderungannya masih ranging ya.
itu dari awal pekan kemarin itu hari Senin masih ranging ya, perhatikan aja untuk level supportnya yaitu di 2210 kalau untuk Excel, kemudian kalau untuk level resistannya ada di 2340 Pak kalau untuk Excel Pak. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba bahas pertanyaan dari Bapak Chandra Gunawan. Ini kali ini dari Surabaya ini. Untuk Pegas, Pak Henry, selamat sore. Dengan adanya pengumuman data inflasi, akankah Pegas akan turun lebih lanjut ke 1480 besok pagi? Ya baik, ya Pegas ya hari ini cukup ya terkoreksi cukup dalam ya. Tadi terkoreksi di 3,4%, ditutup akhirnya di 1540 ya. Nah kalau misalkan udah masuk posisi ini Pegas ini jangan panik selling ya. Itu perhatikan aja level supportnya itu di 1510 Pak kalau untuk Pegas. Ya jadi dilihat besok kalau misalkan mampu bertahan di 1510 ini masih ada peluang ya bagi Pegas ini untuk rebound Pak ya. Ada peluang koreksi ke 1480 sesuai dengan pertanyaan Pak Henry? Mesti dilihat besok. Kalau misalkan menembus level support tadi 1510, ya ada peluang Pak menembus ya di level seperti itu. Tapi jangka menengah masih cukup bagus tidak untuk Pegas Pak Henry? Ya untuk short term to medium term masih oke ya. Karena secara tren kita lihat di sini justru short termnya itu ada kenaikan Pak. Ya sepanjang minggu ini, hanya hari ini aja terkoreksi Pak, seperti itu Pak David. Baik, selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Bapak Edi, ini dari Batam, ini Kepulauan Riau, menanyakan perbankan big cap ini Pak, untuk BBCA, saran dan prospek beberapa minggu ke depan, BBCA sudah ambil di 7.075, apa bisa average down di harga sekarang ini, 7.075, artinya nyangkutnya masih tidak terlalu lebar ini Pak. Kalau mau averaging down direkomendasikan tidak? Ya kalau untuk BBCA sih hari ini tutup di pas supportnya ya 7.000 ya. Jadi misalkan kalau mau averaging down ini lihat besok Pak ya. Apabila dibuka di atas level support ya, di atas 7.000 ya boleh averaging down kalau untuk BBCA. Oke. Kalau tembus di bawah 7.000, apakah range-nya makin lebar, makin baik ini untuk averaging down? Ya, kalau misalkan tembus di bawah 7.000, harus diperhatikan untuk level support berikutnya, itu ada di 6595 Pak untuk BBCA. Jadi hati-hati ya. Jadi mau averaging down pun hati-hati. Jadi lihat ya, make sure apakah besok masih bisa bertahan di angka 7.000. Kalau misalkan dia break supportnya, lebih baik bersabar dulu Pak, karena berpotensi untuk menguji level support selanjutnya, yaitu di 6595 untuk BBCA. Oke, selanjutnya ada Nugros ini dari Bogor, Jawa Barat. Ini menanyakan saham yang sudah kita bahas tadi tidak masuk ke dalam saham pilihan Anda ini, Pak Henry. Potensi SMGR kemana? Bergerak fluktuatif. Kemudian dalam jangka menengah kemana arah untuk SMGR? Ya, untuk SMGR ya. Medium term ini ada potensi ya dia untuk kembali uptrend ya. Jadi SMGR ini kan tadi ya seperti yang kita discuss ya. Ini dari akhir Juni ya itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Nah di sini kita justru melihat ada peluang ya bagi SMGR ini untuk rebound Pak. Ya jadi harus dilihat untuk SMGR ini selama dia diperdagangkan di atas supportnya 6225 ini berpotensi Pak untuk kembali at least ya di angka 6.900 kalau untuk SMGR. Oke, selanjutnya ada Avian ini dari Rawamangun Pak Henry. Sudah punya ISAT Pak, cukup tinggi di 7.200. Tertekan hari ini 2,31% di 6350 Pak Henry. Analisis Anda untuk ISAT? Ya baik ya untuk ISAT ya ini hari terkoreksi ya ditutup di 6350 ya. Nah kalau untuk ISAT sendiri perhatikan ya kalau sudah masuk posisi itu level supportnya itu ada di 6.200 ya. Cukup dekat dengan harga low tadi 6225 ya. Jadi selama diperdagangkan di atas level supportnya 6225 ini kalau untuk ISAT ini kita melihat ada peluang Pak bagi ISAT ini untuk kembali menguji level resistannya di 6550 kalau untuk ISAT. Nyangkut di 72, averaging down direkomendasikan tidak Pak? Iya, kalau misalkan masih ada idle cash ya, bisa averaging down Pak di level-level support tadi seperti itu Pak David. Untuk meminimalkan kerugian yang terjadi atau mungkin juga bisa jual di harga 7.200 dan masuk di level yang rendah begitu Pak Hendri?
Ya, jadi tergantung ya. Ya. Kita kan sebelum masuk posisi itu seharusnya ada trading plan. Oke. Ya, jadi seperti trading plan-nya apa, ya jadi harus kita review kembali seperti itu Pak David. Tapi overall boleh Pak di average down kalau untuk ISAT. Baik. Pak Henry, waktu kita cukup terbatas dan pembahasan untuk ISAT tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan semoga yang kita bahas bisa Baik, menjadi Pak David. referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader dan juga pemirsa IDX Channel. Pak Henry, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Thank you Pak David. Baik, ada Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader dan pemirsa berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.